Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasalimu tasliman. Ayo orang-orang yang beriman. Sesungguhnya, baca artinya. Artinya sayang. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman. Itu kata salawat itu nggak diterjemahin supaya tersembunyi. Berselawat itu mendoakan keselamatan untuk Nabi. Sesungguhnya Allah berselawat, memang karena sudah biasa kata berselawat, artinya berselawat. Tetapi pengertian selawat itu apa? Mendoakan keselamatan untuk yang didoakan itu. Nah ini, sesungguhnya Allah mendoakan keselamatan untuk Muhammad. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya mendoakan keselamatan untuk Nabi. Lucu. Allah maha hebat enggak? Allah maha perkasa enggak? Apakah Allah tidak kuasa ngambil Muhammad lempar ke surga? Kok harus didoain? Selamatkan dulu ya Allah. Nah, kalau saya Allah mendoakan kamu, padahal saya hebat. Kok doain Muhammad? Ya Allah. Tiba-tiba Muhammad didoain. Ya Allah, selamatkan Muhammad dan pengikutnya. Ya ampun, nggak ada nabi di dalam Alkitab didoakan oleh pengikutnya. Nabi mana? Nabi mendoakan pengikutnya, bukan pengikutnya yang mendoakan Nabi. Ngawur. Pendeta aja yang didoakan sama ini jemaat saling mendoakan. Pendeta mendoakan jemaat, jemaat mendoakan pendetanya. Karena memang dia bukan nabi. Nggak ada. Saya orang Bima nih. Saya orang Bima. SD, SMP, SMA di Bima. Terus punya anak Fikri, Khomeini, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi. Saya mengajar di sebuah pesantren terbesar di Indonesia. Saya punya murid 11.000, karyawan 3.000, guru-guru 800 orang. Saya kepala humas di pesantren itu. Saya guru Al-Quran, guru sejarah Islam, bla 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 bla, tafsir, hadis. Karena dia dari pesantren, ya tahulah, pahamlah. Kalau kamu mengerti, mamamu aja nggak ngerti kali. Cuman Arab-Araban. Bukan urap. Nah ini pesantren itu besar. Itu gedung asramanya, ini gedung pendidikannya. Ini buku yang sudah saya tulis, Kenapa Saya Memilih Kristus, Pukulkan Batin Pemburu Kebenaran. Murid di Zaitun, di pesantren tadi ada yang bertobat, perempuan masuk Kristen, baca buku, dibaptis. Dia yang ngundang saya ke Australia selama sebulan besok. Agustus saya selama sebulan. Karena ada murid saya masuk Kristen. Dialog dengan Saddam Hussein, 40 macam kekacauan ajaran Al-Quran yang nggak bisa dijawab oleh kiai manapun. Kalau ada kiai bisa jawab buku saya masuk Islam lagi, kiai mana yang bisa jawab buku saya itu? Nggak bisa. Ini buku yang mungkin sudah tahu dia, yang di YouTube. Oh, YouTube-nya belum saya bukain, hanya saya lihat buku. Kayak anak-anakku bertobat lah, 3 anak saya belum bertobat. Dewi Yul, Dewi Ria. Jadi ini kasetnya Dewi dijual 1 paket dengan buku Abi. Dengan buku itu. Jadi murah lah. Nah, 4 buku ini jadi 200.000. 4 buku 200.000. Kalau beli 1 set dapat kaset tadi. Itu kita. Tapi kalau beli satu-satu ya 50 ribuan. 50.000 satunya gitu.
Pak, sekarang ada buku yang mengerikan, pelecehan terhadap Islam. Ini udah pelanggaran berat. Dialog Saifuddin Ibrahim, mantan pengurus Muhammadiyah dan dosen di Al-Zaitun, murtad menjadi pendeta. Beliau itu sangat paham Al-Quran dan melihat sisi dibongkar, ditelanjangi habis ayat-ayat berdasarkan otaknya. Dituduh Rasulullah gila wanita, gila nafsu. Nanti kita bahas ini, bedah buku. Ini mengerikan, Pak. Ini mereka edarkan nanti gratis di tangan umat Islam. Kalau kurang-kurang iman, Pak, kurang ilmu, bisa murtad. Laporan yang masuk sama kami setelah membaca buku ini, per hari orang murtad 150 orang per bulan. Mengerikan. Saya aja membaca gemetar ini, Pak. Ini baru, Pak, diterima Januari 2015, baru 1 bulan. Tapi mereka sebarkan buku ini ke orang-orang muslim. Per bulan itu menurut data kemarin itu 150 per bulan orang murtad sudah. Beliau punya anak 3. Beliau orang Bima. Sekolah SMP SMA Muhammadiyah. Luar biasa, Pak, beliau ini. Tamat SD di Pak Prado, 79 SMP Negeri Tangga Bima, 83 SMA Muhammadiyah, 8587 kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, berturut-turut menjadi mubaligh hijrah di Keleten dan Wonogiri. 1988 Fakultas Usuluddin Universitas Muhammadiyah Surakarta. 89 menikah dengan 3 orang laki-laki. 88 91 mengajar di SMA Muhammadiyah Jepara. 92-98 mengajar di pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Sawangan Depok. 98 sampai 26 Dewan Guru Ma'had Al-Zaitun Indramayu. 2002 kuliah sastra Arab. 2002 kuliah jurusan komunikasi UT. 2003 jurusan jurnalistik Lembaga RS Dr. Sutomo. Maret 2006 puncaknya menerima Yesus sebagai juru selamat. Haleluya. Sampai sekarang, hati-hati, Pak. Dosen Islamologi dan bahasa Arab di beberapa sekolah teologi Kristen di Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Orangnya ini. Anaknya 3 sekarang kuliah 2 di Universitas Muhammadiyah, yang 1 di Jakarta. Alhamdulillah kita sudah tarik karena mau dipaksa dimurtadkan sama beliau. Bapak nanti buka di YouTube, ketik dialog Islam Kristen atau Murtadin Saifuddin Ibrahim, akan muncul. Tapi jangan ditonton anak-anak, bahaya ini, Pak. Bagaimana bulan depan kita bedah buku ini? Mengerikan sekali. Tolong kok bisa anak-anak hadir, Pak. Suami, anak-anak, ibu, mahasiswa. Mengerikan sekali. Saya gemetaran saya baca buku ini tengah malam kemarin. Pelecehan terhadap Allah, terhadap Al-Quran, terhadap Islam, terhadap Nabi, terhadap hadis. Karena dia memahami itu, dia dosen agama, fasih bahasa Arab. Makanya enak dia memurtadkan orang. Jadi tidak ditemukan kata agama yang paling simpel itu adalah agama Nasrani, dijamin surga. Sementara umat Islam tidak ada jaminan. Apakah masuk surga Bapak? Insya Allah. Nah, nggak ada jaminan kan katanya. Pada pengertian insya Allah di sini adalah bentuk kepasrahan kepada Allah bahwa menentukan surga itu bukan ibadah, tapi karena rahmatnya. Kenapa kita mengatakan insya Allah? Padahal di Bible sendiri pun, bulan depan saya bawa Bible saya itu, Pak. Di Alkitab sendiri berisi, jika kamu mengatakan aku besok akan melakukan ini dan itu, jangan katakan aku melakukannya, katakanlah insya Allah. Itu di Bible masih ada, Pak, Alkitab, penerbitan Alkitab Indonesia, Bible tua. Saya punya itu, makanya saya mau ketemu dengan dia ini. Sekarang populer, Pak, jadi menjadi apa namanya kader pendeta internasional karena dia mengajar di 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia, Singapura, dan Brunei, luar biasa. Mohon Bapak kalau temukan ini di toko buku manapun, jangan dibeli, jangan dibaca. Bisa murtad, Pak. Karena dia habis mengkoreksi dari sisi bahasa Arabnya semua ini. Subhanallah. Yang paling mengerikan ini bab 8, perkawinan Muhammad. Dia menuduh Rasulullah itu budak nafsu. Dibahasnya istri Rasul satu persatu. Nauzubillah, mengerikan. Ya, Bu. Nih beliau ini. Jadi di sekarang di Brunei, di Singapura mereka sangat populer. Waktu dia dialog itu di salah satu tempat di Cawang, Pak. Itu dia pakai bahasa Arab itu, Al-Quran itu sangat fasih sekali. Karena memang dosen. Tapi anaknya menolak untuk murtad. Bahkan mengatakan, tolong Pak kembali ke Islam. Bertaubatlah Pak, katanya.
Udah? Iya, udah. Saya nggak ada urusannya dengan dia. Saya nggak ada urusannya dengan kiai, saya nggak ada urusannya dengan siapapun. Saya tinggalkan Islam. Jadi bagaimana sekarang? Are you sure? Masih tetap Islam kamu? Udah dibuka loh. Jadi caranya Lama. kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nanti kamu ikut doa dan tidak dipaksa oleh siapapun. Iya. Karena hati nurani. Ini kan nggak kebetulan kamu sampai ikut di sini Ngapain? ketemu Abi, ya kan? Semua kan udah Kamu diatur. kok ngajak? Tuhan sayang sama Saya lu. kira kamu mau ngajak saya masuk Islam lagi. Jangan ditunda-tunda sayang. Ini termasuk pilihan. Dipilih Tuhan. Kalau kamu masuk, kalau kamu mati masuk surga apa neraka? Pasti mau surga. Iya Pak, bukan pasti maunya. Kalau pasti masuk surga ya Kristen. Kristus. Kalau di Islam mudah-mudahan insya Allah. Tapi pasti masuk neraka dulu. 1971. Pasti masuk neraka. Quran bilang. Wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu itu. Karena kamu pasti memasuki neraka. Jadi Muhammad dan pengikutnya masuk neraka dulu. Akan mendatangi neraka dulu. Orang sudah nyembah Tuhan baik-baik, berbuat baik, ikut Yesus. Ya, nggak akan datang ke neraka. Lulu aja, Pade. Jadi begitu. Siap? Iya. Iya. Saya tidak maksa. Already Abi. Mak, dia yang jawab jangan marah. Singkirkan ini, singkirkan, pindahkan ini. Dia berdiri Already. sini. Doa. Already. Jadi kamu, saya doakan dulu, terus nanti ada kalimat yang kamu ikuti. Kamu sudah menjadi orang percaya. Tapi lulu nggak boleh jahat, nggak boleh berdosa lagi. Sungguh-sungguh hati serahkan sama Tuhan. Apapun dosamu selama ini kamu akan diampuni. Tidak ada lagi. Atau kamu pulang dulu. Dosa sepuasmu dulu. Saya nggak mau menerima. Kamu merokok ya? Kenapa? Merokok. Enggak, nge-vape doang. Jangan merokok. Oh, iya. Jangan sentuh barang-barang jahat. Iya. Narkoba. Pokoknya jangan. Nggak boleh. Ya. Nggak, diri. Nih, Harus geser papal. ini. Mau doa. Piring-piring kayak dia piring. Matiin laptopnya. Down aja dia. Mm-mm. Stand up dulu. Kamu berdiri situ, sungguh-sungguh terima Yesus. Jangan karena dipaksa, tapi tulus murni hati. Mencari kebenaran. Jadi ini hidup kita berserah, taat sama Tuhan. Nah nanti saya kasih satu Alkitab untuk kamu pelajari, untuk kamu belajar. Hal-hal yang belum kamu mengerti, jangan tanyakan kepada Pak Kiai Gondal Gandul. Nggak boleh. Kamu harus bertanya kepada Dewi atau Abigail. Nanya hal-hal yang belum. Kalau Abigail nggak bisa jawab, ya Dewi. Kalau nggak bisa, ya ke saya atau ini punya nomor Bunda. Gitu. Dia bersorak. Paksa ataupun nanti ada kata yang harus kamu turuti sebagai persembahan kamu kepada Tuhan. Gak boleh lagi berbuat jahat, gak boleh lagi ngomong kotor yang gak boleh. Angkat tangan. Dulu angkat tangan kepada Engkau Tuhan, Engkau yang turun tangan, Engkau yang menolong, Engkau yang membantunya Tuhan. Dia angkat tangan karena enggak mampu hidup di dunia ini. Engkaulah sumber pengasih.
Engkau sumber kehidupan, Engkau sumber di mana nyawanya ada karena nyawa Engkau, roh dari Engkau, jiwa dari Engkau. Wanita ini datang kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, Tuhan. Sentuh hatinya, jawablah segala kesusahan hatinya. Bapak ibunya sudah berpisah, tetapi Engkau adalah bapaknya, bukan bapaknya yang di dunia ini. Bapaknya adalah Engkau. Ibunya juga dari Engkau, Tuhan, yang menyiapkannya, bahwa bapak di dunia bisa menyakiti hati, ibu di dunia juga bisa menyakiti hati, tapi Engkau tidak pernah menyakiti hati. Lukas 7 ayat 23, berbahagialah orang yang tidak pernah kecewa dan menolak aku. Dulu kamu gak boleh kecewa dengan siapapun, dengan teman, dengan guru, dengan siapapun, ayah, ibu, bahkan orang ada yang lahir tanpa bapak dan tanpa ibu, kamu masih bisa melihat. Artinya kamu harus bersyukur dan kemuliaan Tuhan. Dulu mulai hari ini engkau harus hidup di dalam kebenaran. Pikiranmu harus benar, pendengaranmu harus benar, hatimu harus benar. Lulu angkat tangan, Tuhan. Engkau yang turun tangan, Engkau yang menolong dan membantu. Ikuti kata saya, Tuhan Yesus, aku angkat tangan, menyerahkan hidupku kepada Engkau. Aku tidak memiliki apa-apa selain apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Tuhan Yesus, aku mengaku dosa. Ingat semua dosamu, Engkau sendiri yang tahu, saya nggak tahu. Kamu dan Tuhan yang tahu. Ingat semua, saya kasih waktu. Ampuni dosa saya, Tuhan. Ikut. Ampuni dosa saya, Tuhan. Terima kasih atas pengampunan-Mu. Terima kasih atas pengampunan-Mu. Oleh karena itu, Tuhan, Oleh karena itu, Tuhan, mulai saat ini mulai saat ini aku menerima Engkau aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah dalam hatiku, Masuklah dalam hatiku, jadilah penolongku, jadilah penolongku, kapan dan di mana saja. kapan dan di mana saja. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Amin. Amin. Bertumpang tangan untuk wanita ini, Tuhan, seperti Engkau tumpang tangan kepada murid-murid-Mu. Engkau tumpang tangan kepada setiap orang, sehingga orang itu diubahkan. Pikiran, hati, jiwa, raganya berubah semua. Dan terlepas dari kutuk apapun. Karena menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sakit penyakit, kebangkrutan, bahkan kutukan dari orang yang mengutuk sekali. Kutuk nenek moyang telah dipatahkan. Keluarga berpisah seperti ayah dari ibunya telah dipatahkan. Berikan suami yang bagus, yang baik, yang mencintai wanita ini apa adanya, tulus, setia, dalam nama Yesus. Berikan suami yang bagus, sehingga akan melahirkan anak-anak yang baik, anak-anak yang bagus, sehingga bangsanya, keturunannya menjadi bangsa yang bagus. Bertumpang tangan seperti Paulus tumpang tangan kepada Lydia. Lydia menjadi penginjil, pemberita firman. Tuhan, terima kasih. Bukakan pikirannya, bukakan telinganya, bukakan hatinya untuk setiap hikmat yang datang dari Tuhan. Kecelakaan, kesusahan, penderitaan tidak akan menimpa dia. Dalam nama Yesus Kristus, hamba
lepaskan, hamba berikan kembali kepada engkau, nanti engkau tolong dan bantu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saya. Ya. Selamat datang hidup dalam hidup yang baru. Tuhan memberkati. Tuhan sayang sama kamu ya. Ingat, Tuhan sayang sama kamu. Tidak ada orang lain. Ya. Selamat. Ucapan selamat.